device name-nya unknown, namun hanya saja ini gelap, dia tidak dapat diisi email, yang mana unit ini dan kontras pun tidak full, tidak cerah seperti normalnya ya. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya kedatangan unit Oppo A5s, unit kiriman dari teman seprofesi. Dengan keluhan ini unit normal, namun hanya saja dia tidak dapat diisi email, yang mana unit ini telah diganti IMMC nya ya menurut keterangan sebelumnya, dan unit ini stuck di seperti ini, tidak dapat digunakan, hanya wifi only, dan kontras pun tidak full, tidak cerah seperti normalnya ya, yang mana sering saya temukan untuk kasus seperti ini dia tidak cocok di IMMC sehingga produk name tidak dapat diketahui ya. Contoh seperti ini saya masuk ke tentang ponsel, dan ini device name-nya unknown, namun hanya saja ini gelap tampilannya ya. Kasus seperti ini banyak ditemukan ketidaksinkronan ataupun IMMC yang dipasangkan tidak sesuai dengan aslinya, karena seri ini tidak bisa di-upgrade maupun di-downgrade, harus disesuaikan dengan IMMC bawaannya saja, karena kalau di-upgrade ataupun di-downgrade hasilnya akan seperti ini. Ini kontras tidak bisa terang dan email tidak dapat diisi. Jadi untuk IMMC nya sendiri ini katanya telah diganti, sebelumnya pernah diganti dengan posisi ini KM-KD, ini internal 2/32 ya, yang harusnya ini 3/32, jadi dia stuck seperti itu. Yang mana versi A5s ini ada dua variasi, yang 2/32, ada yang 3/32 GB untuk dua versi itu ya, dimana kedua-duanya harus sesuai dengan IMMC bawaannya. Dan di konten kali ini saya akan menormalkannya lagi dengan metode pergantian IMMC baru dengan ukuran aslinya, agar unit ini dapat kembali normal dan bisa digunakan kembali. Saya masuk ke tahap perbaikan, kita tangani unitnya agar bisa normal kembali. Penanganan fokus ke IC IMMC nya saja, dan ini saya langsung bongkar saja untuk IC IMMC nya. Yang digunakan ini seri KM-KD, yang mana ini internalnya 3/32 GB. Lanjut cek IMMC di UPI IMMC Toolbox. Saya identify dan ini terbaca IMMC sehat ya, namun ini tidak support, menyebabkan device unknown. Saya ganti dengan IMMC KM-KD yang internal 3/32 GB. Ini sesuai cheat dan langsung pasang saja. Pasang IC IMMC tepat di posisinya ya, berikan flux secukupnya, jangan terlalu banyak. Pastikan semua pin BGA terkena flux secara merata. Tepatkan pin sesuai posisinya, jangan sampai terbalik. Panaskan secara merata dan selesailah proses pemasangan IC IMMC pengganti, yang mana yang di atas ini IC IMMC yang terpasang sebelumnya, dan ini bedanya hanya di RAM saja. Untuk internal ini sama, RAM-nya yang membedakan antara 2 dan 3. Saya masuk ke pengisian data saja setelah IC IMMC baru terpasang ya. Dan kita lakukan proses flashing setelah sebelumnya ini saya ganti untuk IC IMMC nya ya. Ini IMMC nya saya ganti dengan KM-KD, ini internal 3/32 GB, yang sebelumnya ini KM-KD 2/32 GB. Dan kita flashing untuk melakukan pengisian datanya, karena memang ini ketidakcocokan antara IMMC yang digunakan ini dengan PCB nya ya, ataupun dengan boardnya, karena di seri ini saya tidak menemukan untuk ID boardnya. Jadi untuk mengatasi kasus device name unknown, syaratnya harus disesuaikan untuk internal aslinya ya, 3/32 ya ganti dengan yang sama. Kalau misalkan bawaannya 2/32 ya ganti dengan yang sama juga, biar tidak terjadi error seperti itu ya. Kita lanjut masuk ke proses flashing. Saya gunakan Pandora box untuk melakukan proses flashingnya. Ini Pandora boxnya sudah terbuka ya. Saya pasangkan dulu untuk PCB nya ke LCD.
dan ini harus terbaca MediaTek port. Nah, ini sudah terbaca MediaTek port ya. Untuk Pandora boxnya ini saya pilih OPP untuk firmware-nya ya. Pilih OPP dan klik write OPP saja. Ini proses flashing sudah mulai berjalan. Tunggu sampai prosesnya bisa selesai. Pastikan pada saat proses flashing ini pemasangan sudah presisi, tidak terjadi error ataupun disconnecting lainnya ya. Dan ini proses flashing sudah berjalan. Pastikan proses flashing ini selesai sampai dengan akhir ya, tidak terkena gangguan diskoneksi ataupun error. Nah, kita tunggu sampai proses flashing ini selesai dan kita lihat hasilnya. Oke, dan proses flashing selesai. Dan ini tidak akan mungkin bisa menyala ya. Ini karena Oppo customnya belum saya masukkan. Saya write lagi untuk Oppo customnya. Pilih restore from backup. Pilih Oppo custom yang sudah diekstrak ya. Nah, ini Oppo customnya sudah masuk. Dan kita tekan lagi. Untuk sekarang harus ditekan tombol boot atas dan bawah secara bersamaan, karena ini unitnya sudah bisa menyala ya, jadi harus menekan tombol boot. Dan ini proses restoring Oppo customnya sudah mulai berjalan. Nah, ini sudah selesai. Oppo customnya sudah selesai di restore. Dan sekarang tulisan error di bawahnya sudah hilang. Ini sudah bisa menyala logo charging ya. Saya on kan. Nah, ini sudah bisa menyala kembali. Dan unit pun sudah dapat masuk ke menu awal kembali ya. Ini ke pilihan bahasa. Ini saya dial cepat saja, bintang 813 pagar, biar bisa cepat masuk ke menu utama ya. Dan ini sudah bisa masuk ke menu utama. Ini kecerahan sekarang sudah bisa kontras ya, artinya ini sudah normal, tidak seperti di awal. Kalau di awal ini di kondisi full dia tetap gelap. Saya masuk ke settingan saja langsung ke tentang ponsel, dan ini device name nya sudah terbaca A5s dengan kapasitas internal 3/32 GB. Dan mungkin ini sudah selesai ya. Kasus A5s yang awalnya device unknown, setelah ganti MMC tidak dapat di write email, tampilan LCD gelap, dan unit pun tidak dapat bisa digunakan dengan kartu SIM ya, karena email tidak dapat ditulis. Dan sekarang sudah bisa normal kembali. Ini dengan pergantian IMMC, yang mana IMMC yang dipasang sebelumnya tidak support. Seperti itu aja. Ini saya masuk ke perbaikan email. Ini masih nol untuk emailnya ya, saya perbaiki untuk emailnya. Saya buka kembali untuk Pandoranya dan masuk ke tab email, masukkan email yang terregistrasi.
Ini emailnya sudah masuk ya, klik prepare. Saya matikan dulu untuk unitnya ini dengan cara mencabut baterai, tekan volume bawah sama atas ya secara bersamaan, tancapkan USB, dan biarkan si Pandora mengeksekusi emailnya sampai dengan selesai. Proses writing email sudah selesai ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia otomatis ter-UBL, ada tulisan putih di pinggir. Karena writing email diwajibkan harus unlock bootloader-nya terlebih dahulu agar email bisa masuk. Nah, ini sudah bisa menyala. Saya cek emailnya apakah sudah bisa tertuliskah. Nah, ini email sudah bisa masuk ya. Selesailah pengerjaan ganti eMMC only di seri Oppo A5s yang sebelumnya menggunakan eMMC yang tidak support, di downgrade ini ya. Jadi saya normalkan ke internal 3/32 GB. Mungkin begitu saja. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Intinya untuk seri ini, di seri Oppo A5s di F7 ataupun di F9, eMMC harus disesuaikan dengan eMMC bawahannya ya. Begitu saja dan terima kasih.